Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama kami di Semanda News. Bersama saya Revan Ardiansyah. Dan saya Kevin Andika. Langsung saja pada berita pertama, yaitu PSI resmi deklarasi dukungan ke Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI resmi mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Dukungan itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSI yaitu Kaisang Pangarep di Jakarta Teater, Jakarta Pusat, Selasa 24 Oktober malam. Kami, Partai Solidaritas Indonesia, mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai Capres dan Cawapres 2024, ucap Kaisang. Deklarasi ini disambut riuh tepukan para kader yang hadir. Prabowo juga turut hadir di acara tersebut bersama sejumlah elit parpol di Kim. Dengan bergabungnya PSI, maka koalisi pendukung Prabowo Gibran kini beranggotakan 8 partai politik, antara lain Gerindra, Golkar, PAN, PBB, Demokrat, Garuda, serta Gelora dan juga Prima. Prabowo Gibran didukung kursi DPR paling banyak. Ia meraih dukungan dari partai parlemen Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat, sehingga Prabowo memperoleh total 261 kursi. Sementara untuk parpol non-parlemen, Prabowo Gibran kini mendapatkan dukungan oleh PBB, Gelora, Garuda, dan PSI. Komisi Pemilihan Umum sudah menerima pemberitahuan dari Koalisi Indonesia Maju mengenai jadwal pendaftaran Prabowo Gibran, yakni pada Rabu pagi 25 Oktober. Rencananya, mereka akan berkumpul dulu di rumah Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Rabu pagi. Setelah itu menuju Senayan, lalu ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Rencananya besok rombongan akan berangkat dari Kertanegara 4 menuju Stadion Indonesia Arena untuk menyapa kepada para pendukung baik dari parpol Koalisi Indonesia Maju dan para lawan yang telah menunggu, kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Selanjutnya pada berita kedua, yaitu 24 warga meninggal dunia akibat bencana kelaparan di Yakuhimo, Papua Pegunungan. Bencana kelaparan kembali melanda masyarakat di wilayah Papua. Sebanyak 24 warga di distrik Amuma, Yakuhimo, Pegunungan Papua dikabarkan meninggal dunia akibat kehilangan sumber pangan. Selain itu, sekitar 12.000 lebih warga di belasan perkampungan di wilayah tersebut juga terdampak cuaca ekstrim yang membuat lumbung padi pangan mereka kosong dan tanaman serta ternak mati. Polda Papua mengabarkan atas situasi tersebut, pihak pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Yakuhimo sudah menetapkan status darurat tanggap bencana sejak pekan lalu. Pada Rabu 25 Oktober 2023, upaya pengiriman bantuan pangan serta obat-obatan coba dilakukan. Dari informasi di lapangan di distrik Amuma, saat ini tercatat 24 warga yang meninggal dunia akibat dampak bencana kelaparan. Demikian kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Penny Prabowo saat dihubungi republika.co.id dari Jakarta, Rabu 25 Maret 2023. Kombes Benny menjelaskan, kondisi cuaca ekstrim di distrik Amuma, Yakuhimo sudah terjadi sejak Agustus 2023. Bencana kelaparan ini diduga karena cuaca ekstrim sehingga membuat tanaman-tanaman ladang warga dan ternak-ternak warga mati, tutur Kombes Benny. Menurutnya, ada 13 perkampungan di wilayah tersebut yang saat ini menjadi prioritas penyelamatan dari bencana kelaparan. Menurutnya, ada 13 perkampungan di wilayah tersebut yang saat ini menjadi prioritas penyelamatan dari bencana kelaparan. Namun begitu katanya, upaya pengiriman bantuan ke wilayah tersebut memang terlihat berat. Satu-satunya akses ke wilayah tersebut hanya dapat dilakukan dengan menggunakan helikopter, dan pengiriman bantuan ke wilayah tersebut sudah mulai dilakukan, ujar dia. Kepolisian bersama Pemda Yakuhimo dengan bantuan transportasi PT Palapa Timur Telematika sudah melansir 4 kali bantuan pangan dan obat-obatan, termasuk kata Kombes Benny dengan membawa tim tanggap bencana ke wilayah tersebut untuk memastikan kebutuhan sekitar 12.000 warga di wilayah tersebut. Bencana kelaparan di wilayah Yakuhimo, Papua Pegunungan ini lebih terpengaruh dari kondisi serupa yang terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada Agustus 2023 lalu. Bencana kelaparan di Puncak beberapa bulan lalu, catatan resmi pemerintah membuat 6 warga meninggal dunia. Kondisi kelaparan tersebut pun mendesak sekitar 7.000 warga di 3 distrik mengungsi akibat hilangnya sumber pangan. Selanjutnya, pada berita ketiga, polisi sebut jembatan kaca yang pecah di Limpang Kuus, Bayumas tak pernah ada uji kelayakan. Pembangunan jembatan kaca ada geong yang pecah di kompleks hutan pinus Limpang Kuus, Kabupaten Bayumas, Jawa Tengah tak dilengkapi dengan uji coba kelayakan. Keterangan dari pengelolaan sejauh ini tidak pernah ada uji kelayakan jembatan, ungkap Kasat Reskrim Polresta Bayumas Kompol Agus Supriyadi di lokasi kejadian Kamis 26 Oktober 2023. Tim Lab 4 periksa jembatan kaca yang pecah di Limpang Kuus, Bayumas dan tewaskan 1 orang menurut Agus.
Semestinya jembatan kaca semacam ini harus memiliki standarisasi uji kelayakan yang dikeluarkan dari pihak yang terkait. Pembangunan jembatan tersebut, kata Agus, dikerjakan oleh pemilik wahana dan karyawan selama 11 bulan dan mulai dioperasikan saat libur Lebaran kemarin. Adapun bentuk jembatan ini seperti letter T dengan panjang masing-masing sisi sekitar 15 meter dan tinggi 15 meter. Jembatan tersebut terdiri dari beberapa lempeng kaca, setiap lempeng memiliki ketebalan 1,2 cm, panjang 243 cm dan lebar 118 cm. Diberitakan sebelumnya, jembatan kaca setinggi 15 meter pecah Rabu 23 Oktober 2023. Akibatnya 4 orang wisatawan asal Cilacap yang sedang selfie atau swafoto terjatuh. Sama tuh 25 di belakang 23. Foto di belakang foto. Anjing, ada tiba-tiba selfie kok bila strike anjing, strike mancing. Goblok ya Pin. Nah, lo apin, aku capek anjing. Adapun bentuk jembatan ini seperti letter T dengan panjang masing-masing sisi sekitar 15 meter dan tinggi 15 meter. Jembatan tersebut terdiri dari beberapa lempeng kaca. Setiap lempeng memiliki Weh, lancar. Ya baca belang apa gegelan anjing. Janganlah digoyangi. Adapun bentuk jembatan ini seperti letter T dengan panjang masing-masing sisi sekitar 15 meter dan tinggi 15 meter. Jembatan tersebut terdiri dari beberapa lempeng kaca. Setiap lempeng memiliki ketebalan 1,2 cm, panjang 243 cm dan lebar 118 cm. Diberitakan sebelumnya jembatan kaca setinggi 15 meter pecah Rabu 25 Oktober 2023. Akibatnya, 4 orang wisatawan asal Cilacap yang sedang selfie atau swafoto terjatuh. Salah satu di antaranya berinisial FA, 49 tahun, tewas dalam peristiwa tersebut. Berita terakhir pada hari ini yaitu gempa bumi getarkan Pangandaran, Jawa Barat hari ini Selasa 24 Oktober 2023. BMKG mengungkapkan ada satu gempa yang kembali menggetarkan wilayah Indonesia hingga pukul 23.45 waktu Indonesia bagian Barat pada hari ini Selasa 24 Oktober 2023. Gempa bumi tersebut terjadi di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Ada sejumlah wilayah yang ikut merasakan getarannya saat gempa berkekuatan magnitudo 4,3 menguncang, seperti Cisurupan. Lewat laman resminya, BMKG juga mencatat bahwa pusat gempa terjadi di laut dengan kedalaman 26 km. Adapun gempa terjadi pada pukul 5.47 waktu Indonesia bagian Barat. Jelas BMKG diinfo gempa hari ini Selasa. Sementara, lokasi Lilu terletak pada koordinat titik 8,19 Lintang Selatan dan 107,9 Buta Timur, atau lebih tepatnya di 85 km barat daya Pangandaran. Sekian pemirsa berita hari ini, sampai jumpa di berita selanjutnya.